Oke, mari kita bongkar ini lebih dalam yuk. Kita kan seringnya mikirin tidur itu urusan pribadi aja ya. Tapi gimana kalau kurang tidur itu sebenarnya ngebentuk cara kerja institusi kita? Kayak kantor, sekolah, rumah sakit gitu. Nah, materi yang kita bahas ini, bab 15, ngeliatin gimana masyarakat sering salah kaprah soal tidur. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh kurang tidur bukan cuma soal capek doang, tapi udah jadi masalah sistemik. Ada dampaknya, nyata, dan mahal. Materi ini fokusnya ke 3 area penting. Dunia kerja, pendidikan, sama kedokteran. Oke, jadi pembahasan kita kali ini mau nelusuri nih kesalahan-kesalahan apa aja yang terjadi. Sekaligus kita lihat contoh bagusnya juga kan? Ada Google, NASA disebut-sebut, yang katanya udah bener pendekatannya. Bener gitu ya? Iya, ada contoh menarik dari sana. Sip. Kita mulai dari dunia bisnis dulu ya. Di banyak kantor gitu, ada kesan kalau kurang tidur itu malah, kayak keren gitu ya. Kayak lencana kehormatan. Tapi katanya ini keliru banget. Keliru dan ya mahal. Ada studi tuh di 4 perusahaan gede AS. Kurang tidur itu ruginya hampir $2.000 per karyawan per tahun. $2.000 per orang. Iya. Dan kalau yang kurang tidurnya parah, bisa naik jadi $3.500. Total kerugian dari 4 perusahaan itu aja, ya ampun, $54 juta setahun. Wah, $54 juta itu angka gede banget. Banget. Dan ini bukan cuma soal ngantuk pas kerja loh, tapi ngaruh juga ke kejujuran karyawan, kreativitasnya, produktivitasnya jelas turun. Bahkan kualitas kepemimpinan itu bisa naik turun drastis tergantung tidur si bos malam sebelumnya. Gila ya dampaknya. Jadi anggapan kerja keras harus kurang tidur, itu salah besar dong ya? Justru kebalikannya, materi kita ini malah nyaranin ngelihat tidur itu kayak, suntikan modal Ventura fisiologis. Suntikan modal Ventura fisiologis, gimana tuh maksudnya? Ya, artinya tidur itu investasi buat performa terbaik, bukan waktu yang kebuang. Jadi nggak baikan tidur itu ya secara fundamental nggak efisien sama sekali, malah rugi. Wah, metafora yang oke banget. Nah, kalau tidur itu investasi, gimana di dunia pendidikan? Saya ingat banget dulu sekolah masuknya pagi-pagi buta. Materi kita ngebahas ini juga kan, terutama buat remaja. Tepat. Secara biologi, remaja itu jam tidurnya emang geser lebih malam. Hormon melatoninnya itu loh, keluarnya lebih telat. Jadi maksa mereka bangun super pagi itu ya lawan kodrat biologisnya. Oh, jadi bukan males ya, emang beda jam biologisnya. Betul. Dan materi kita nyebutin, kalau jam masuk sekolah dibikin lebih siang dikit aja, itu banyak banget manfaatnya. Kehadiran Mike, masalah perilaku sama psikologis turun, terus penggunaan narkoba atau alkohol juga berkurang, sama ngurangin jendela bahaya sore hari, jam-jam rawan kenakalan remaja itu. Oke, masuk akal banget. Terus ada ironi soal ADHD juga kan disinggung, itu gimana? Iya, ini menarik sekaligus miris sih. Gejala kurang tidur kronis di remaja itu bisa mirip banget sama gejala ADHD. Mirip? Maksudnya? Ya, sulit fokus, impulsif, gampang gelisah. Nah, ironisnya, obat ADHD kayak Adderall atau Ritalin itu kan stimulan kuat ya. Obat itu malah bisa bikin makin susah tidur, jadi kayak lingkaran setan gitu. Wah, terus yang lebih bikin kaget lagi katanya? Ini survei informal penulisnya, dari semua responden, 0% gak ada sama sekali yang pernah dapat edukasi soal tidur di sekolah. Padahal kalau soal diet, olahraga, itu udah umum banget kan. Ini kayak kelalaian besar gitu loh. Waduh, beneran ya? Penting banget tapi kelewat gitu aja ya. Oke, kita geser ke bidang yang mestinya paling melek soal kesehatan, kedokteran. Katanya jam kerja dokter residen itu brutal. Seberapa parah sih dampaknya menurut sumber kita? Wah, brutal itu kata yang pas kayaknya. Bayangin aja kerja 30 jam non-stop. Materi kita ngutip data, shift sepanjang itu ningkatin resiko kesalahan medis serius sampai 36%. 36%? Itu tinggi banget. Dan di ICU, resiko salah diagnosisnya melonjak. Ini gila sih, 460%. Ya ampun. Iya. Bahkan dokter bedah yang udah pengalaman pun, kalau malam sebelumnya tidurnya kurang dari 6 jam, risikonya 170% lebih tinggi, bikin kesalahan fatal pas operasi. Ngeri banget dengernya. Apa nggak ada perbaikan gitu? Udah ada aturan baru?
Ada sih reformasi dari ACGMI, itu badan akreditasi di AS. Tapi ya dinilai belum cukup kuat. Batas jam kerja emang ada, tapi batas 16 jam yang dianggap ideal berdasarkan riset itu cuma buat residen tahun pertama. Lo kok cuma tahun pertama? Nah itu dia, kayak nganggep dokter tahun kedua ke atas udah kebal aja gitu sama kurang tidur. Padahal kan biologinya sama aja. Iya juga ya. Belum lagi ditambah kondisi rumah sakitnya sendiri. Terutama ICU, itu sering banget berisik, banyak gangguan. Pasien jadi susah tidur, padahal tidur tuh penting banget buat pemulihan, buat ngatur rasa sakit juga. Kurang tidur itu bikin kita 42% lebih sensitif sama nyeri loh. Jadi masalahnya numpuk ya. Dari sistem pendidikan dokternya sampai lingkungan rawat pasiennya juga nggak dukung tidur. Terus ada harapan nggak? Solusi gitu? Ada kok. Contohnya nih dari NASA. Keren ini. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, mereka pakai bola lampu khusus Lampu khusus? Buat apa? buat ngatur ritme sirkadian, jam biologis astronot. Jadi cahayanya bisa diatur, biar bantu mereka tidur lebih baik dan ngurangin kesalahan karena capek. Wah, canggih ya. Iya, dan teknologi kayak gini kan potensial juga diterapkan di rumah sakit, atau bahkan di rumah kita. Tapi solusi yang lebih simpel di rumah sakit juga bisa kok. Kayak, ya kurangin aja suara bising malam-malam, terus edukasi staf soal pentingnya tidur pasien, atau jadwal tes disesuaikan biar nggak ganggu jam tidur alami pasien. Bener juga ya. Kadang solusi nggak perlu rumit. Contoh NASA tadi keren banget sih. Ada contoh lain yang lebih membumi mungkin? Ada. Di unit perawatan intensif bayi baru lahir, NICU. Materi kita nyebutin kalau pakai pencahayaan redup di NICU, itu terbukti bikin tidur bayi prematur lebih stabil. Efeknya, berat badan naik lebih baik, saturasi oksigen kejaga, dan bahkan bisa pulang 5 minggu lebih cepat rata-rata. 5 minggu lebih cepat Iya. cuma karena ngatur lampu. Wow. Iya, ini bukti nyata kalau intervensi sederhana terkait tidur itu dampaknya bisa gede banget. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua temuan di bab 15 ini, jelas banget ya, kalau kita secara kolektif ngabaikan tidur, mau di kantor, sekolah, rumah sakit, itu ongkosnya luar biasa. Baik secara manusiawi maupun finansial. Bener kan? Sangat benar. Dan ini memunculkan pertanyaan yang gede lagi ya. Kita ini kan hidup di masyarakat yang kayaknya ngehargain banget kesibukan aktivitas di atas segalanya. Sering banget ngorbanin tidur. Materi kita ini bahkan sampai bilang kalau epidemi kurang tidur ini tuh tantangan kesehatan masyarakat terbesar abad ke-21 di negara maju. Tantangan kesehatan masyarakat terbesar. Serius itu? Iya, ini bukan lagi soal pilihan individu mau tidur jam berapa, tapi udah jadi masalah struktural yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Wah, ini pemikiran yang dalam banget ya buat kita renungkan. Coba deh Anda yang dengerin, pikirin sebentar. Gimana institusi di hidup Anda? Tempat kerja Anda, mungkin sekolah anak Anda, atau sistem layanan kesehatan yang Anda pakai. Gimana mereka menilai atau memperlakukan tidur? Dan kira-kira apa ya satu langkah kecil aja yang bisa kita ambil, baik kita pribadi atau mungkin sistemnya sendiri, buat mulai ngehargain lagi hak kita semua buat tidur yang cukup dan berkualitas? Apa ya kira-kira?